Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada bab yang kemarin sudah kita kaji, zikir sesudah sholat. Nah, sekarang khusus bab al-hath ala zikrillah ta'ala ba'da sholati subhi. Pas ini ya, bab zikir kepada Allah setelah sholat subuh. Nah, ini yang kita kaji nih. Habis subuh nih kita zikirnya apa aja modelnya ya. Zikirnya yang kemudian langsung itu disaksikan oleh sahabat Rasul tuh baca apa saja. Karena zikir-zikir itu banyak. Apalagi kalau kita ikut tarekat-tarekat, Pak. Itu untuk merasakan zauq, rasa supaya kemudian dapat. Itu beragam orang tuh mengekspresikannya. Ada yang bergerak supaya dapat rasanya, itu dia menikmati ibadahnya. Gak boleh disalahin itu, Pak. Ada orang yang depan Ka'bah tuh duduk kayak begitu, tapi dia dapat rasanya tuh. Ada yang harus baca la ilaha illallah, kepalanya muter itu. La ilaha illallah. Supaya dia dapat rasanya itu, nikmatnya ibadah itu. Boleh saja, selama tidak melanggar yang syar'i, menutup aurat. Kalau saya tuh supaya dapat kalimat la ilaha illallah, kayaknya pengen kopral terus, salto terus. Nah, itu udah aneh kalau begitu. Nanti ngelihat tuh berapa tuh ya di Turki itu kalau lagi di Konya itu, di makamnya Rumi, Pak. Orang begini muter itu ya sambil berzikir. Itu kalau nggak dipegang dengan zikir ya, Pak, cuman muter doang. Selesai muntah dia itu. Tapi karena dengan zikirnya itu dia nikmatnya tuh. Itu nggak 10-20 kali, Pak, muternya itu, ratusan kali, itu nggak bisa kita hitung lagi itu. Tapi dia menikmati itu alunan zikir yang kemudian dia ucapkan. Jadi tarekat-tarekat macam-macam. Nah, kalau ini yang kita kaji bukan gerakannya, bukan caranya, tapi apa yang diucapkannya. Saya sampaikan pertama hadis yang kemudian disampaikan dari Anas radhiyallahu anhu fi kitab Tirmizi wa ghairihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buat semangat kita dulu yang pertama. Man shalla al-fajr fi jamaah. Siapa saja yang sholat fajar, yang dimaksud sholat subuh, fi jamaah. Banyak sekali nanti ini fadilah sholat subuh berjamaah. Ya, faka'an nama, nanti kita ketemu hadis itu seperti sholat satu malam penuh, itu sholat subuh ya. Nah, hadis ini berbicara lain, man shalla al-fajr fi jamaah. Siapa saja yang sholat fajar dalam kondisi berjamaah tadi, apalagi tidak masbuk, tidak ketinggalan ya, dimulai sejak takbir imam yang pertama, tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'asy syamsu. Kemudian dia duduk nih, Pak. Udah persis sih kayak bapak itu. Di sini nggak diceritain nih duduknya nyindir apa enggak. Cuma penting duduk di sini. Dia duduk sampai dengan kapan? Tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Bahasa kita sekarang nih, kalau kita sudah syuruk belum Ustaz? Nama sholatnya sholat isyraq, sholat 2 rakaat di waktu munculnya matahari itu ya. Tsumma shalla rak'ataini. Kemudian ketika terbit matahari tadi, dia salat rak'ataini, 2 rakaat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin tammah. Itu punya hadis itu. Maka dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu ka, ingat nih ada ka, seperti mendapatkan kebaikan pahala. Ini duduk nih, duduknya tapi sampai kapan? Sampai terbit matahari. Sholat dulu 2 rakaat, baru makan mendoan. Ini baru disebut nih ya, ka ajrin hajjatin umratin tamatin. Seperti orang pahalanya melaksanakan ibadah haji
dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Begitu bunyinya, Pak. Jadi nggak di sini disebutin ngeteh, nggak. Disuruhnya apa? Sholat 2 rakaat. Jadi sholat subuh berjamaah modalnya udah dapet nih. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai kapan? Sampai terbit matahari. Nah, itu disebutkannya begitu. Duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari tadi. Waktu syuruk, sholat isyraq, rakaataini dia tunaikan, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Yang menyampaikan siapa? Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin nggak kalau Rasul berdusta? Mustahil ya. Kalau yang berdusta Rasul nggak mungkin, Pak. Udah pasti benar. Tapi ini jangan jadi dalil akhirnya nggak mau haji, nggak mau umroh, Pak. Saya panggil dong saya Pak Haji. Kenapa? Soalnya saya dengar tuh Ustadz kemarin nyampein katanya kalau habis sholat subuh dia duduk kemudian sholat 2 rakaat maka pahalanya seperti haji dan umroh. Tolong dong di KTP saya ditulis namanya Haji Abdurrahman. Emang Bapak udah haji? Kemarin saya sholat subuh berjamaah dan sholat 2 rakaat. Tahu dari mana? Kemarin ngaji katanya pahalanya seperti haji dan umroh sempurna, sempurna dan sempurna. Enggak sama. Ini ka'ajrin seperti, bukan berarti dia itu sudah melaksanakan ibadah haji. Tersekampung haji semua di sini. Wah, dia ke masjid semua, dengerin kajian sampai dengan sholat syuruk dia, sholat isyraq dia. Maka kemudian ini ka'ajrin hajatin wa umratin tamat sempurna ya. Jadi nanti kalau waktu kita sudah syuruk 2 rakaat sempurnakan supaya dapat kebaikan seperti haji dan umrah yang sempurna. Jadi sholat dulu, Pak, baru ngeteh sama makan. Waduh, atau Ustaznya merepotkan saja. Saya ini cuma bercanda ya, jangan dianggap serius. Tapi kalau ada bersyukur gitu. Kalau disiapin langsung dijawab, Pak. Masya Allah. Aduh, terima kasih Ibu. Luar biasa ini. Udah nggak usah disindir-sindir lagi dah. Udah dijawab soalnya. Ya, motivasi pertama ini pada subuh ada fadilah, ada keutamaan yaitu haji dan umroh, pahalanya seakan-akan seperti itu. Maka duduk, sempurnakan sampai dengan tatlu asyams. 1. 2, apa zikirnya yang kita baca? Di antara zikir yang dibaca Rasulullah, rawaina fi kitab Tirmizi wa gharihi an Abi Dzar, ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kalau tadi yang pertama dari Anas radhiyallahu anhu, ya. Anas tuh masih kecil sudah ikut Rasul. Sudah ikut Rasul seakan-akan orang Arab dulu bilang nih namanya anak angkat. Wah, sudah ngabdi dia sama Rasul, pembantu Rasul, ngikut dari kecil. Itu Anas tadi yang menyampaikan. Sekarang Abu Dzar. Apa yang disampaikan Abu Dzar? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi duburis salati subhi wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama. Siapa saja orang yang sholat di akhir sholat subuhnya kemudian dia mengucapkan, jadi sudah selesai sholat subuh, di akhirnya wahwa, ini menarik nih kalimatnya nih, wahwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama, kakinya masih ngelipet. Dia punya hadisnya begini nih, dia udah selesai sholat subuh, kakinya masih ngelipet, belum selonjoran, apalagi senderan belum, ini masih ngelipet nih kaki nih, kaki masih ngelipet. Terjemahannya nanti ada yang model pertama seperti bapaknya Sila, ada yang masih duduknya seperti orang duduk tawarruk atau iftirash, ya, masih nekuk kakinya tuh ke belakang tuh, masih nekuk. Itu dia habis sholat subuh, udah selesai, dia berzikir, dan di akhir zikirnya itu dia mengucapkan apa?
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau hadis kemarin yang kita baca tidak ada yuhyi wa yumit. Ya, ada yuhyi wa yumit yang sudah kita amalkan tuh kemarin. Kalau ini hadisnya nih baru ketemu nih, kita baca lagi nih. Ada yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Asyara marrat, 10 kali. 10 kali dia kakinya itu masih bertekuk gitu ya. Artinya masih dalam kondisi zikir. Jadi bukan berarti kakinya itu kagak boleh selonjoran. Ya, ini maknanya adalah orang baru selesai sholat subuh, bahkan kakinya saja masih bertekuk, dan dia berzikir kepada Allah, membaca kalimat yang tadi kita baca asyra marrat, 10 kali Pak. 10 kali dibacanya. Itu ada sholat subuh nih, 10 kali. Jadi kalau nanti bacanya 3 kali, sempurnakan 10. Kalau lagi ada sholat subuh. Kutiba lahu asyru hasanat, kata Rasulullah, dicatatkan, diwajibkan dia dicatatkan baginya 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyru sayyi'at, dan dihapuskan kepadanya itu 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan ditinggikan derajatnya itu 10 derajat. Sholat 27 derajat, baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali, 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, 10 derajat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yaumahu dzalika fi hirzin min kulli makruhin. Bahkan hari-harinya akan dijaga oleh Allah dari hal yang dia benci, yang dia gedek, yang dia agak demen. Apa tuh yang dia agak demen? Istrinya cemberut. Waduh, Allah jaga tuh. Jadi kalau pagi ini ketemu istri cemberut, jangan-jangan dia agak zikirin ini. Ya Pak. Ibu-ibu kalau ketemu suaminya pagi-pagi ini cemberut, jangan-jangan nggak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu akan dihindari, kata Rasul, dari sesuatu yang min kulli makruhin, yang dia benci, yang dia gedek, yang dia kagak demen. Yang dimaksud dia kagak demen itu yang Allah juga benci. Jadi bukan yang kagak demennya itu sesuatu yang dia nggak demen tapi Allah itu demen. Ini yang Allah juga benci. Ya. Dihindari itu. Wa hurisa minasyaiton, dijaga dia dari asyaiton. Walam yutba bidzambin, tidak diikuti dengan berdosa. Ayyudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billahi ta'ala, kecuali dosa yang tidak diampuni, yaitu adalah dosa syirik. Jadi 10 Pak zikir kita khusus subuh kita itu, baca yang tadi itu berapa kali? 10. Dinaikkan derajatnya 10, dikasih pahala 10, dihapuskan keburukannya 10, dan dijaga hari-harinya dari yang ia benci dan Allah benci itu. Masya Allah, indah banget itu. Jadi kalau habis subuh itu di sini misalnya nggak ada kajian, pas balik ke rumah Pak, lanjut zikir, ya, lanjut zikir, pakai tuh alat tuh ya, mau tasbih, ada yang sekarang digital, ya ada cakep-cakep tuh sekarang tuh, boleh nggak tuh Ustaz buat bantu, mau kita ngecek boleh, Ustaz kalau lebih dari 10 boleh, lebih dari 10 boleh. Waraina fi Sunan Abi Dawud. Nah, dari sekarang Sunan Abu Dawud an Muslim. Nih hadis kedua terkait zikirnya ya. Muslim Ibnu Haris At-Tamimi As-Sahabi radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala. Nah, kalau ini hadisnya begini, Rasul bisikin nih kepada seorang sahabat namanya Muslim Ibnu Haris At-Tamimi, dibisikin oleh Rasul.
idza insarafta min salatil maghrib faqul. Kalau kamu udah selesai dari salat maghrib faqul. Nah, nanti lanjutannya bisa kita lihat. Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Berapa kali, Pak? 7 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika thumma mitta fi lailatika kutiba laka jiwarun minha wa idza shallaita subha faqul kadzalika fa innaka in mitta fi yaumika kutiba laka jiwarun minha. Menarik. Allahumma ajirni minan nar baca 7 kali. Kalau bacanya di waktu maghrib, nih Rasul perintahkan 2 waktu nih, waktu maghrib dan waktu subuh. Kalau dia baca waktu maghrib, maka sepanjang malamnya itu Allah jaga. Kalau dia mati malam itu, Pak, mati malam itu, makan ketoprak, keselak tahu sama ketupatnya, meninggal dia. Ketoprak dia makan, meninggal. Maka gitu ya, dia itu dijaga oleh Allah. Kutibalaka jiwarun minha, dari apa yang dia ucapkan itu akan dikabulkan, yaitu dia minta perlindungan, ya Allah jauhkan aku, lindungi aku dari azab neraka. Allahumma ajirni minan nar 7 kali dibaca. Kalau dia wafat malam harinya, dia baca maghrib nih, maka dia dijamin oleh Allah dijauhkan sebagaimana ia membaca doa itu dari api neraka. Kalau dibaca waktu subuhnya, nih subuh nih Pak, dan subuh ini kita baca, fa innaka, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in mitta fi yaumika kutiba laka jiwarun minha. Kalau mati seharinya itu berarti sampai waktu maghrib. Kalau yaum itu disebutnya dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari. Kalau lail disebutnya dari tenggelam matahari sampai terbit matahari, begitu ya. Jadi kalau waktu maghrib kita baca, maka selama matahari itu tenggelam belum terbit, itu kita berada dalam jaminan Allah, dijauhkan dari api neraka. Kalau kita bacanya subuh, berarti dari mulai terbit matahari sampai nanti matahari tenggelam, itu berada dalam jaminan Allah. Dan siapakah yang jaminannya lebih baik dari jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang lebih baik. Dan ini disampaikan oleh Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka in mitta atau mutta fi yaumika kutiba laka jiwarun minha. Dijamin, Pak. Dijamin. Maka baca 7 kali. Ya, dia selesai subuh, zikir, udah baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, udah selesai tadi 10 kali, tambahin lagi nih Allahumma ajirni minan nar. Udah biasa dibaca belum nih? Udah, alhamdulillah, baca 7 kali. Boleh nggak Ustaz lebih? Boleh, ya boleh. Saya pengen bacanya 70 kali Ustaz, boleh. Berarti tanda-tandanya dia senang berzikir. Cuman jangan sampai zikir terus tapi rumahnya tidak terurus. Zikir dari mulai habis subuh sampai duha, tapi rumah nggak diapa-apain, nggak dibersihin ya. Anaknya pengen makan sarapan tidak ketemu, kenapa? Bapak dan ibunya ahli zikir. Anaknya mau sekolah nggak ada masakan ya, jangan. Satu lagi ya Pak, satu lagi dulu. Hadisnya juga sahih dari Musnad Imam Ahmad. Jadi kita udah dapat 2 nih tadi zikirnya waktu habis subuh ya. Di luar zikir-zikir sholat yang biasa kita baca tuh. Dari Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah. Di kitab juga Ibnu Sunni dari hadisnya istri Rasul namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, kata istri Rasul Ummu Salamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat subuh maka ia kemudian berdoa ya. Maksudnya ini selesai salat subuh yang dimaksud. Allahumma, ini juga diamalin nih Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan
mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. 3 tuh. Hadis dari Ummu Salamah dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah. Rasulullah kalau waktu subuh dia berdoa 3. Dia doa nih selain zikir-zikir yang tadi. Ya, Ummu Salamah bilang ini istrinya nih, udah pasti dia denger, udah bener nih. Ya. Apa yang dibaca Rasulullah SAW? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, kami meminta kepada Engkau ya Allah. Apa yang diminta? 1. Jadi yang pertama bukan rezeki dulu nih, baru pagi-pagi Pak. Yang diminta pertama ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu bermanfaat itu apa? 1, diamalkan ilmunya. Udah tahu nih 10 kali, diamalkan, itu namanya ilmu bermanfaat. Yang kedua, disyiarkan, dibagikan, kasih anaknya. Bapak belum bisa nak umroh, tapi kamu harus bisa nih umroh. Nah kalau kamu belum umroh, doanya begini nih nak. Itu namanya mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan ilmu, maka termasuk ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan, dan semua amalan-amalan salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diminta karena ilmunya benar, maka amalnya akan mutaqabbalan, maka amalnya akan benar, diterima. Maka orang yang mencari ilmu, kata Rasul, nih orang kita duduk begini nih, Rasulullah SAW bersabda, man yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mau keluar rumah mencari ilmu, apa kata Rasulullah? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan baginya jalan menuju surga. Apa makna dimudahkan jalan menuju surga? Yaitu adalah karena amalan-amalannya akan terjaga dengan ilmunya, sehingga mudah yang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara syarat untuk diterimanya amal ibadah kita adalah disertai dengan ilmu. Cari dulu, bener nggak itu ngangkat tangannya begitu, bener nggak tuh sujudnya begitu, kan begitu. Orang kemarin di sini aja ada yang masih keliru. Saya tanya, mana kalau habis ruku sujudnya hidung dulu apa dahi dulu? Masih ada yang jawab dahi dulu, ya kan? Sini nih, di Masjid Al-Muharram nih. Jadi kalau mau sujud habis ruku itu, mana dahi dulu apa hidung dulu? Ada yang hidung dulu, kan bahaya. Padahal harusnya apa dulu Pak? Lutut dulu, kalau enggak tangan dulu. Hadisnya 2 doang tuh terkait sujud. Ya, ada yang mendahulukan lutut, ada yang mendahulukan tangan. Nah kalau mendahulukan dahi itu namanya jatuh, ngantuk. Dahi dulu apa hidung dulu? Habis Ustaz gak ada pilihannya. Lah kan habis ruku. Kalau habis ruku ya pasti dengkul dulu, kalau enggak tangan dulu. Kalau hidung dulu apalagi itu ya. Namanya jatuh, ngantuk dia. Ilmu. Jadi penting ilmu itu. Karena kita banyak gak amalan-amalan, coba jujur Pak, tanya pada diri sendiri. Hari ini banyak gak amalan-amalan kita yang kita melakukan itu hanya karena faktor kebiasaan dari kecil Pak? Bukan karena baca hadisnya ada apa enggak. Pokoknya dari kecil saya begitu. Banyak kan? Banyak. Pokoknya saya dari kecil, guru saya begitu diajarinya. Itu namanya, pokoknya dia ikut saja kata gurunya. Kalau gurunya benar, dia membaca dari hadis-hadis yang sahih, bagus. Tapi kalau pas gurunya saat itu dia nggak benar, bagaimana? Maka penting dibacakan langsung dari kitabnya, dari hadisnya, supaya kita meyakini, oh ternyata yang saya amalkan itu ada dasarnya. Ada, Allahumma ajirni minanar, ternyata ada hadisnya itu ya. Oh, bukan karangan-karangan ulama, itu ada hadisnya itu ya. Oh ada. Oh pahalanya kayak begitu ya. Oh jadi yakin tuh Pak.
Nah, gitu, ilmu itu seperti itu. Jadi mengokohkan. Makanya disebutkan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekatin sholat kamu dalam kondisi mabok. Apa cerita mabok itu dalam ayat itu? Hatta ta'lamu ma taqulun. Definisi mabok dulu tuh. Itu sampai dia tahu apa yang diucapkan. Jadi kalau orang mabok itu dia nggak tahu Pak yang dia ucapkan. Itu mabok tuh. Jadi mabok itu tahu nggak yang diucapkan? Nggak sadar Pak, namanya mabok. Nah, sekarang kita kalau sholat itu tahu nggak yang kita ucapkan semua Pak doanya? Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tahu nggak artinya tuh Pak? Tahu nggak artinya tuh? Oh, alhamdulillah kalau tahu tuh. Kalau belum tahu berarti hatta ta'lamu ma taqulun, ya. Kamu jangan dekati sholat sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi jangan seperti sholatnya orang mabuk. Kalau nggak tahu bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa, tapi pelajari supaya tahu apa yang diucapkan. Sami Allahu liman hamidah, karena nggak tahu tuh artinya apa, maka ketika bangun dia sama Sami Allahu liman hamidah. Padahal harusnya baca apa makmumnya? Rabbana walakal hamd. Karena tahu dia artinya. Oh, Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar orang-orang yang memujinya. Kan begitu kata imam tuh. Allah maha mendengar orang-orang yang memujinya. Kalau termain begitu tuh. Kemudian kita jawab makmumnya, Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami, segala puji milik Engkau. Jadi suara kita didengar, begitu. Ini Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar orang-orang memujinya. Apa kata makmumnya? Allah maha mendengar orang-orang memujinya. Ya dibalikin lagi. Harusnya dia jawab, Rabbana walakal hamd. Nah, begitu. Karena dia tahu apa yang dia baca. Jadi yang kedua yang diminta Rasul wa amalan mutaqabbalan. Ilmunya bermanfaat, amalnya diterima. Baru yang ketiga nih, karena ada ilmu, amalnya itu diterima oleh Allah, jadi namanya amal salih. Maka dapat predikat ketiga, wa rizqan thayyiban. Dapat namanya rizki yang baik. Jadi rizki yang baik itu dalam bahasa Arabnya thayyiban. Rizkinya baik buat keluarga yang dia bawa itu yang baik. Ya. Ada rizki halal tapi tidak baik. Dia mintanya nih bukan lagi kalau sudah thayyib Pak, itu udah nggak disebut lagi halalnya. Karena maknanya thayyib itu adalah sesuatu yang baik buat dirinya, keluarganya, yang didasari kepada kehalalan tadi. Udah pasti halal. Ini kok Rasul nggak minta rezeki yang halal ya, halalan thayyiban. Enggak. Kalimatnya ketika sudah dibunyikan adalah thayyib wa rizqan thayyiban, itu bermakna adalah halal, rezeki yang baik. Kalau nggak baik Bang thayyib, bukan thayyiban. Ya Bu ya, kalau nggak baik siapa? Bang thayyib, karena 3 bulan nggak pulang-pulang. Tapi kalau thayyiban itu artinya baik, rezeki yang baik. Nah, coba kita ucapkan bersama-sama 3 yang diminta Rasulullah SAW dari Ummu Salamah. Kalau sholat subuh maka ia mengucapkan, qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. 3 tuh. Langsung hafal ya. Karena udah biasa nih baca doa ini. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Nah, coba Bapak dan Ibu sekalian coba tanpa dipandu. Bismillahirrahmanirrahim.
gitu ya. Itu biasa tuh, sama. Itu nanti ada hadisnya juga, cuman yang hari ini sedang kita kaji ini nih. Ya memang biasa, kita biasa baca begitu, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi hari ini yang sedang kita baca nih hadisnya, matannya bunyinya begitu. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Kadang-kadang kalau lagi baca tuh, kalau rame-rame kompak bisa. Pas sendiri-sendiri, apa ya tadi? Apa ya? Lupa tuh. Pas sendiri-sendirinya. Dah 3 hadis itu. Jadi satu saya ulas sedikit tadi. Kita hendaknya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Kemudian diajarkan lagi oleh Rasul zikir lainnya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Dan yang terakhir tadi yang hari ini kita baca dan kita kaji matanya adalah dari Ummu Salamah. Rasul meminta 3 hal, ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Nah, jadi ini insyaallah bekal kita dari kitab yang kita pelajari, yaitu kitab Al-Adhkar, zikir-zikir ba'da subuh. Berarti kalau ada kekhususan ini, zikir yang biasa saya baca bagaimana? Lah itu dibaca, zikir yang biasa dibaca habis sholat itu dibaca, baru kemudian ditambahkan zikir khusus. Namanya zikir yang ini disebutkan khusus. Subuhnya Rasul begitu. Ada yang dari Abu Zar ya tadi, ada yang dari Ummu Salamah, ada yang dari Anas. Nah itu kita lihat, oh ternyata ini yang dibaca Rasulullah